Selamat siang, pada video ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 1 sampai 7 yang sudah saya pelajari sebelumnya mengenai sistem keuangan. Sistem keuangan yaitu salah satu bagian paling penting dalam kehidupan sebuah negara karena hampir semua aktivitas masyarakat berhubungan dengan uang. Saat kita menerima gaji, transfer uang, membeli makanan lewat QRIS, menabung di bank, mengajukan pinjaman usaha, sampai membeli saham. Semuanya merupakan bagian dari sistem keuangan. Oleh karena itu, sistem keuangan sering disebut sebagai darah dalam tubuh negara. Sama seperti darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Agar organ bisa bekerja, uang juga harus terus mengalir ke seluruh sektor ekonomi agar masyarakat bisa bekerja, bisnis bisa berjalan, dan negara bisa berkembang. Kalau aliran darah terganggu, tubuh akan sakit. Begitu juga jika sistem keuangan terganggu, ekonomi negara bisa melemah, bahkan mengalami krisis. Di dalam sistem keuangan ada banyak pihak yang saling berhubungan. Ada Bank Indonesia sebagai bank sentral, pemerintah, bank umum seperti BCA, Mandiri, bank pasar modal, perusahaan vintage, investor, perusahaan besar, UMKM, hingga masyarakat biasa. Semua pihak tersebut disebut sebagai aktor ekonomi. Namun, para aktor ini tidak bergerak bebas begitu saja karena ada aturan dan struktur yang mengatur mereka. Struktur ini bisa berupa undang-undang, aturan perbankan, kebijakan pajak, sistem pembayaran, sampai norma dan kebudayaan masyarakat. Contohnya, bank yang tidak boleh sembarangan memberikan pinjaman karena ada aturan dari OJK dan BI. Pemerintah juga tidak bisa seenaknya mencetak uang karena ada aturan yang membatasi agar investasi tidak menjadi liar. Jadi dalam sistem ekonomi, aktor dan struktur saling mempengaruhi satu sama lain. Peran Bank Indonesia sangat penting karena BI bertugas menjaga kestabilan ekonomi, terutama menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa terus naik secara umum. Contohnya harga nasi goreng yang dulunya 15.000 sekarang menjadi 20.000, atau harga bensin dan sembako yang naik setiap tahun. Inflasi sebenarnya hal yang normal karena ekonomi terus berkembang dan kebutuhan masyarakat meningkat. Namun jika inflasi terus tinggi, masyarakat akan kesulitan karena harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada pendapatan mereka. Perusahaan juga akan kesulitan karena biaya produksi meningkat. Oleh karena itu, BI berusaha menjaga inflasi tetap stabil, biasanya di kisaran tertentu agar ekonomi tetap sehat. Salah satu cara BI mengendalikan inflasi adalah melalui suku bunga. Ketika inflasi terlalu tinggi, BI biasanya menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya bunga pinjaman bank ikut naik sehingga masyarakat dan perusahaan menjadi lebih berhati-hati untuk meminjam uang. Jumlah uang yang beredar menjadi lebih sedikit dan inflasi bisa melambat. Sebaiknya, ketika ekonomi sedang lesu dan banyak orang mengurangi belanja, BI juga bisa menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kredit dan dunia usaha bisa menjadi bergerak kembali. Jadi sebenarnya ada cara BI mengatur uang, harga uang dan dalam ekonomi. Tujuannya agar masyarakat terlindungi dari sistem keuangan tetap sehat. Jika BI fokus menjaga ekonomi secara keseluruhan atau makro, maka OJK fokus mengawasi kondisi masing-masing lembaga keuangan. Secara mikro, keduanya bekerja sama dengan pemerintahan dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Di sisi lain, pemerintah memiliki tugas dalam kebijakan fiskal, yaitu mengatur pemasukan dan pengeluaran negara melalui APBN. Pemerintah mendapatkan uang dari pajak,
keuntungan BUMN, dan utang negara. Uang tersebut digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, subsidi, bantuan sosial, dan berbagai program pembangunan lainnya. Namun, jika pemerintah terlalu banyak berutang atau terlalu boros dalam belanja negara, ekonomi bisa terganggu. Salah satu dampaknya adalah crowding out, yaitu ketika pemerintah terlalu banyak menyerap uang di pasar, sehingga sektor swasta kesulitan mendapatkan modal usaha. Akibatnya, perusahaan dan UMKM menjadi sulit berkembang. Selain inflasi, nilai tukar rupiah juga sangat penting. Indonesia masih banyak mengekspor barang dari luar negeri, seperti mesin, bahan baku, industri, gandum, kedelai, dan teknologi. Jika nilai rupiah melemah terhadap dolar, harga barang impor otomatis menjadi lebih mahal. Akibatnya, biaya produksi perusahaan naik dan harga barang di dalam negara ikut meningkat. Oleh karena itu, BI juga harus menjaga agar rupiah tetap stabil supaya ekonomi tidak terganggu. Nilai rupiah sendiri sangat dipengaruhi oleh kepercayaan pasar. Jika investor percaya ekonomi Indonesia stabil dan pemerintah memiliki kebijakan yang baik, maka banyak uang asing masuk ke Indonesia dan rupiah bisa menguat. Namun jika investor kehilangan kepercayaan, mereka akan menarik uangnya dan rupiah bisa melemah dengan cepat. Kepercayaan atau trust menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem keuangan. Sistem perbankan sebenarnya sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat percaya bank aman, mereka akan menyimpan uang di bank. Uang tersebut kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat lain atau perusahaan untuk membuka usaha, membeli rumah, membangun pabrik, dan lain-lain. Namun jika masyarakat panik dan menarik uang secara bersamaan, bank bisa mengalami masalah likuiditas. Karena itulah Bank Indonesia memiliki peran sebagai leader of last resort, yaitu pemberian bantuan dana sementara ketika ada bank yang mengalami krisis agar sistem keuangan tidak runtuh. Lembaga keuangan, bank menghimpau dana melalui tabungan giro dan deposito, kemudian dana tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Peran bank sangat penting dalam menjaga kestabilan peredaran uang dan perekonomian negara, termasuk di Indonesia. Fungsi lembaga keuangan bank: yang pertama, menghimpau dana masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, melakukan jasa keuangan lainnya. Dan yang keempat, mendukung pembangunan ekonomi. Bank menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang produktif, seperti infrastruktur dan usaha kecil menengah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain BI, ada juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas mengawasi lembaga keuangan. OJK memastikan bank, asuransi, pasar modal, dan fintech berjalan sesuai aturan. Tujuannya agar masyarakat terlindungi dari sistem keuangan tetap sehat. Jika BI fokus menjaga ekonomi secara keseluruhan atau makro, maka OJK fokus mengawasi kondisi masing-masing lembaga keuangan. Secara mikro, keduanya bekerja sama dengan pemerintahan dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Di sisi
sisi lain, pemerintah memiliki tugas dalam kebijakan fiskal, yaitu mengatur pemasukan dan pengeluaran negara melalui APBN. Pemerintah mendapatkan uang dari pajak, keuntungan BUMN, dan utang negara. Uang tersebut digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, subsidi, bantuan sosial, dan berbagai program pembangunan lainnya. Namun, jika pemerintah terlalu banyak berutang atau terlalu boros dalam belanja negara, ekonomi bisa terganggu. Salah satu dampaknya adalah crowding out, yaitu ketika pemerintah terlalu banyak menyerap uang di pasar, sehingga sektor swasta kesulitan mendapatkan modal usaha. Akibatnya, perusahaan dan UMKM menjadi sulit berkembang. Oleh karena itu, kebijakan moneter dari BI dan kebijakan fiskal dari pemerintah harus saling mendukung. Jika BI sedang berusaha menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga, tetapi pemerintah malah pengeluaran belanja besar-besaran tanpa kontrol, maka ekonomi bisa menjadi tidak stabil. Atau sebaliknya, jika pemerintah terlalu hemat sementara BI juga mengetatkan uang beredar, ekonomi bisa melambat dan banyak usaha kesulitan berkembang. Jadi, keseimbangan sangatlah penting dalam sistem ekonomi. Sistem keuangan juga sangat berkaitan dengan sektor real, yaitu sektor yang menghasilkan barang dan jasa nyata seperti pertanian, industri, UMKM, restoran, transportasi, dan perdagangan. Uang yang beredar seharusnya masuk ke sektor-sektor produktif agar menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika uang harus berputar di kalangan elit, spekulasi atau investasi yang tidak produktif, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan dirasakan secara merata. Inilah sebabnya UMKM sangat penting bagi masyarakat Indonesia khususnya. UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan membantu ekonomi tetap berjalan bahkan saat terjadi krisis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak selalu berarti masyarakat hidup sejahtera. Ada daerah yang memiliki GDP tinggi karena sumber daya alam atau tambang, tetapi masyarakatnya masih miskin dan kualitas pendidikan serta kesehatannya rendah. Artinya pertumbuhan ekonomi belum tentu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, negara tidak hanya perlu mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan hasil pembangunan bisa dirasakan masyarakat luas. Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan akses keuangan menjadi hal yang sangat penting. Dalam dunia modern, sistem keuangan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi global, konflik geopolitik, perang harga minyak dunia, suku bunga Amerika Serikat, dan krisis ekonomi global dalam mempengaruhi ekonomi Indonesia. Jika terjadi perang atau krisis global, investor bisa menarik uang dari negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan rupiah melemah dan pasar keuangan terguncang. Oleh karena itu, negara harus memiliki sistem keuangan yang kuat, cadangan devisa yang cukup, dan kebijakan ekonomi yang hati-hati agar mampu mendapati guncangan global. Pada akhirnya, sistem keuangan bukan hanya tentang uang, bank, atau angka ekonomi. Sistem keuangan sebenarnya berbicara tentang bagaimana sebuah negara mengatur sumber daya agar bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Negara yang kuat bukan hanya negara yang kaya,
tetapi negara yang mampu menjaga stabilitas, membangun kepercayaan, mendukung inovasi, memperkuat sektor real, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan secara adil oleh seluruh rakyatnya.